selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Melin Angelin Gila, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang dari UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur. Hari ini telah hadir bersama saya Kepala SD Gemit Manulai 1 Kabupaten Kupang, Ibu Esther Juliana Meda SPD. Kami akan melakukan wawancara untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Baik, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang juga Ibu Angel. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sudah disediakan untuk saya untuk melakukan wawancara untuk melengkapi tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang. Ibu, pada siang hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin berbasis nilai-nilai kebijakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Dimohon Ibu untuk bisa menjawab berdasarkan apa yang sudah terlaksana selama ini di sekolah Ibu. Ya, baik Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kasus dilema etika adalah kasus di mana pemimpin harus menentukan pilihan benar lawan benar, sedangkan kasus bujukan moral di mana pemimpin harus menentukan salah satu benar atau salah. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Kalau begitu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang saya ambil yaitu saya berdiskusi bersama wakil kepala sekolah dan teman-teman guru untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik. Jadi ada diskusi antara Ibu sebagai pemimpin bersama wakil kepala sekolah dan teman-teman guru untuk mengambil keputusan yang terbaik, Ibu ya. Berikut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu yaitu harus menimbang nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi atau kasus tersebut. Yang kedua, guru saya minta mengumpulkan fakta terkait masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu menguji apakah ada pelanggaran hukum dalam masalah tersebut. Iya, baik Ibu. Jadi ada 3 langkah yang Ibu ambil ya Bu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu salah satu langkah yang paling efektif adalah bersama wakil kepala sekolah dan teman-teman guru untuk menambah wawasan, berpikir dan alternatif jawaban yang bisa dipilih. Oke, jadi ada yang paling efektif menurut Ibu adalah diskusi bersama wakil kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru untuk menemukan alternatif jawaban yang terbaik yang bisa dipilih ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau tadi mengenai hal-hal yang efektif menurut Ibu untuk pengambilan keputusan, kali ini tentang tantangan ya. Tantangan apa yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terbesar adalah jika ada konflik kepentingan dan adanya ketidaksesuaian antara keputusan dan prinsip individu. Berarti jika ada konflik kepentingan ya
prinsip individu. Itu hal yang tantangan terbesar yang Ibu hadapi. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan berikut Ibu ya. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung kasus atau tergantung situasi dan kasus yang dihadapi. Perlu dituntaskan di tempat, maka akan dituntaskan di tempat. Jika tidak, saya menempuh prosedur berdiskusi bersama rekan sejawat untuk menentukan pilihan yang terbaik. Iya, baik. Berarti jika tergantung kasus ya Bu ya. Kalau situasi dan kasusnya urgent bisa dituntaskan sekaligus secara langsung di tempat, tapi jika perlu analisa, Ibu dan rekan-rekan sejawat akan melakukan diskusi bersama. Oke, baik Ibu. Setelah itu Ibu, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Nah, orang-orang yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah rekan guru dan wakil kepala sekolah. Mereka membantu dalam menelaah pengumpulan fakta dalam kasus yang dihadapi. Oke, baik Ibu ya, itu termasuk dalam diskusi bersama ya Bu ya. Kemudian hal yang terakhir dari wawancara kita pada sore hari ini, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, jadi ketika mengambil keputusan dilema etika, sebisa mungkin pilihan yang jatuh pada hal-hal yang minim risiko, punya dampak jangka panjang yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Ya baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan dan waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Kiranya semua jawaban yang Ibu berikan itu dapat bermanfaat bagi saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kupang. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Dr. Angel. Semoga sukses dalam menjadi calon guru penggerak yang baik. Terima kasih Ibu. Salam. Baik, salam, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Meilin Angelin Kila, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kupang dari UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur. Pada pagi hari ini kita telah bersama dengan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 9 Kupang Timur, Bapak Christian Alondu, SPD MSI. Kami bersama-sama akan melakukan wawancara untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kupang dalam modul demonstrasi dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ini untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual saya, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Ibu Meilin Kila. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Salam. Terima kasih Bapak sudah punya kesempatan untuk bersama-sama dengan saya dalam pengambilan video kali ini. Baik Bapak, wawancara kita pada pagi hari ini akan berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Bapak. Tanpa berpanjang kata Bapak, saya akan memulai
wawancara saya akan mengajukan Bapak beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak jawab Siap. sesuai dengan situasi dan kondisi yang Bapak alami selama ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Melinkia. Yang pertama, dalam mengidentifikasi masalah itu kita mengidentifikasi masalah yang terjadi, yang terkait dengan tugas-tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Maksudnya adalah kalau tenaga pendidik adalah terkait dengan tugas-tugas belajar mengajar di kelas, sedangkan tenaga kependidikan terkait dengan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan situasi dan keamanan lingkungan sekolah. Baik Bapak, mungkin lebih diperjelas lagi Bapak tentang kasus-kasus yang dilema etika itu seperti apa, dan kasus-kasus yang bujukan moral itu yang bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya? Ya, baik, Ibu Angel. Kasus-kasus yang terkait dengan tugas-tugas guru, yaitu dia terkait langsung dengan perolehan jam mengajar oleh seorang guru. Nah, Permendikbudristek atau aturan bilang seorang guru PNS dan juga seorang guru penerima tunjangan profesi guru, dia wajib mengajar 24 jam. Ya. Kemudian guru yang lain yang katakanlah dia PNS juga, dia minimal 20 jam atau 18 jam. Sedangkan guru kontrak dan guru honor lainnya itu tinggal disesuaikan ya dengan jumlah rombel dan jumlah jam mengajar yang ada pada setiap mata pelajaran. Gitu. Ya. Nah dari situ baru kita ya mengambil keputusan dalam pemberian jam mengajar bagi setiap guru. Nah, kalau dalam kegiatan pembagian jam mengajar, ternyata ada guru yang harus mendapat 24 jam, sementara dia tidak mendapat 24 jam mengajar, tapi juga ada guru yang kurang dari 24 jam mengajar. Nah, di sini tentu acuan yang kita pakai adalah aturan, yaitu Permendikbudristek. Ya. Dalam kaitan dengan pemberian jam mengajar bagi seorang guru. Lalu untuk agar supaya tidak ada guru yang tidak memperoleh jam mengajar atau tidak mendapatkan jam mengajar, maka kita membuat kebijakan. Ya, kebijakan. Misalnya kita melihat dulu dari jumlah rombel kita. Terus jumlah jam mengajar, dari total rombel kita akan mendapatkan jumlah jam mengajar total keseluruhan. Kemudian baru kita distribusi kepada guru. Nah langkah yang kita ambil adalah yang pertama adalah coba kita mendistribusi secara merata. Secara merata. Nah, katakanlah begini, kalau ada 40 jam dan jumlah guru katakanlah pada mata pelajaran IPS kalau ada 5 guru maka 40 bagi 5 atau 40 bagi 5. Tentu yang kita dapatkan adalah bahwa seorang guru mendapat 8 jam. Nah kalau 8 jam ini berarti dia tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yaitu seorang guru PNS wajib mengajar 24 jam. Sehingga kemudian baru kita melakukan ketika kita lihat pembagian yang merata ini artinya kita dorong yang tadi saya katakan bahwa
guru penerima tunjangan profesi dia wajib 24 jam. Nah, tinggal kita lihat berapa guru di mata pelajaran IPS yang mendapat tunjangan profesi guru. Ya. Nah, kalau satu orang berarti kita tinggal lihat. Jadi, kita mengklasifikasi dulu jumlah guru PNS berapa orang, yang penerima sertifikasi berapa orang, yang kontrak berapa orang, yang honor komite berapa orang. Nah, kalau dari 5 ini katakanlah yang PNS 3, yang guru PNS 3, kemudian yang dapat sertifikasi atau tunjangan profesi guru 1 orang, maka yang pertama adalah kita ini mengambil jam dari guru PNS yang 2 orang dengan honor yang 2 orang. Katakanlah kita ambil 4 jam. Ya toh, 4 jam dulu kita PNS. Tadi dapat 8 kita, maka ini sudah 8. Terus ambil sudah 12. Kemudian tambah yang 2 honor ini, maka baru 20 jam. Masih kurang 4 jam. Ya. Maka kita melihat lagi pada aturan bahwa guru ini bisa melakukan MOU, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kurikulum merdeka itu bisa dapat melalui kegiatan P5. Ya toh. Dengan catatan bahwa minimal koordinator, dia sebagai koordinator nanti dia mendapat minimal 6 jam. Ya, maka ekuivalensinya adalah dia 3 kelas, maka dia dapat 6 jam. Nah, otomatis bahwa dari 18 tadi, 20 tadi, kalau kita dia MOU maka masih kelebihan 2 jam, maka kita kasih kurang lagi untuk dia standar pas 24 jam. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita melihat guru PNS yang non sertifikasi atau tidak mendapat tunjangan profesi guru 2 orang. Nah, di aturan Permendikbud-Ristek itu minimal 20 jam atau 18 jam. Nah, kita ambil kasih kalau ambil lagi dari 2 orang yang honor ini tidak mencukupi, maka kita melihat ada tugas tambahan. Misalnya tugas tambahan misalnya jadi kepala lab, kepala perpustakaan atau wakil kepala sekolah yang teman-teman itu dihargai dengan 12 jam. Nah, setelah itu kalau sudah memenuhi syarat jumlah jam, maka kita lihat honor. Honor ini kan kita bisa kasih mata pelajaran yang tapi dia apa? Dia ini linear dengan mata pelajaran yang dia ajarkan. Katakanlah guru bahasa Indonesia, dia bisa linear dengan seni budaya. Maka kita berikan 2 guru honor itu untuk mengajar seni budaya. Ya, itu yang saya sampaikan ini sifatnya adalah kebijakan untuk guru yang pada mata pelajarannya tidak memenuhi syarat jumlah jam mengajar. Mungkin untuk sementara itu, Ibu. Jadi mungkin untuk kasus-kasus dilema etika itu yang adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan bagaimana aturan ditegakkan, tapi juga tetap memperhatikan kebijakan. Baik, Bapak. Kita lanjut kepada pertanyaan berikut, Bapak. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, Ibu Angel, jadi tentunya kita sepakat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah atau pemimpin di sekolah adalah dia harus mengacu pada aturan yang berlaku. Ya, aturan yang berlaku. Tetapi juga kita tidak kaku dengan aturan. Makanya ada yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan ini sifatnya adalah
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bawahan atau teman-teman kerja yang kita sebut di sini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau guru dengan tenaga pegang administrasi dan lain-lain. Ya, begitu. Siap. Baik, kalau begitu Bapak, berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama adalah untuk katakanlah terkait dengan beban tugas kerja guru. Ya, tentu langkah yang pertama adalah kita melihat aturan, membaca aturan yang saya bilang Permendikbudristek yang mengatur soal jumlah jam mengajar. Aturan. Nah, nanti itu melalui orang yang ditugaskan, katakanlah wakil kurikulum, itu yang menyusun pembagian tugas dan jam mengajar bagi guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sepakati bersama di forum rapat dengan mengacu pada aturan. Nah, kemudian kalau ada persoalan kekurangan jam, maka kita membuka kebijakan. Nah, kebijakan yang tujuannya adalah untuk menolong guru-guru yang mengalami kekurangan jam, ya, agar mereka juga mendapatkan jam untuk mereka bisa melakukan tugas mengajar di kelas. Bapak, berikut adalah hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Hal yang paling efektif menurut Bapak dari prosedur atau mungkin langkah yang sudah Bapak tempuh? Ya, yang pertama, kalau menurut kita mengacu pada aturan, terus kita diskusikan, terus kita mencari solusi, kita simpulkan bersama, baru keputusan diambil oleh kepala sekolah. Baik, Bapak, biasa. Berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, tantangan yang saya alami ya Ibu Angel, ketika ya teman-teman kerja atau Bapak Ibu guru dan pegawai dan juga termasuk anak ya tidak memahami aturan dengan baik, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan aturan itu. Nah, sehingga mereka kurang memahami bahwa aturan itu harus dituruti, harus diikuti oleh setiap warga sekolah. Nah, sehingga kalau orang yang tidak menuruti aturan, yang jelas pasti kita tidak akan bisa mencapai pada tujuan dan target kita. Ya, itu kalau bagi guru dan kayak itu kompetensinya tidak akan meningkat. Terus kalau bagi siswa prestasi belajarnya juga pasti tidak akan meningkat. Iya, Bapak. Berarti mengacu pada aturan semuanya, Bapak Ya, Jadi kalau ya. semua sudah berjalan sesuai aturan, pasti tentu tidak akan ada dilema dalam mengambil keputusan. Tujuan kita pasti akan kita capai bersama. Ya. Baik, Bapak. Berikut adalah apa Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Kemudian mungkin prosedur atau langkah seperti apa yang Bapak tempuh untuk menjalankan. Baik. Yang namanya organisasi, yaitu semua masalah harus diselesaikan di forum rapat. Ya. Dan masalah yang akan kita selesaikan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Ya. Sehingga dari aturan yang kita acu itu tadi, dia akan menghasilkan sebuah hasil kesimpulan yang harus kita jalankan secara bersama-sama untuk kita mencapai tujuan keberhasilan bersama. Baik, Bapak. Kita sudah bertanya tentang prosedur, kemudian langkah-langkah Bapak. Sekarang Bapak
tentang orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak. Ya, saya mengacu dulu pada struktur organisasi sekolah. Sehingga kepala sekolah, kemudian yang berikut adalah wakil kepala sekolah, dan seterusnya. Maka terkait dengan katakanlah jam mengajar tadi, maka orang pertama yang membantu saya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ya, yang membantu saya. Nah, dengan terus kalau terkait dengan kesiswaan adalah wakasek bagian kesiswaan, orang-orang dekat itu yang membantu saya untuk mempersiapkan dokumen dan lain-lain. Nah, sehingga tapi saya selalu sampaikan katakanlah wakasek kurikulum dalam menyusun pembagian tugas dan memberikan jam mengajar kepada Bapak Ibu guru mengacu pada aturan, yaitu Permendikbudristek yang mengatur soal pembagian jam mengajar bagi seorang guru. Siap Bapak. Nah, luar biasa. Baik, kita sudah sampai kepada penghujung wawancara kita, dan satu pertanyaan terakhir Bapak. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, yang saya dapat, yang saya belajar ketika saya menjadi kepala sekolah, ya, kalau semua persoalan, ya, semua masalah, semua hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab baik kepala sekolah, guru, pegawai dan lain-lain, ya, kalau semua dilaksanakan sesuai dengan aturan, maka tidak ada soal, ya soal. Jadi aturan itu menjadi panduan bagi kita. Segala keputusan kebijakan itu dia harus mengacu pada aturan yang berlaku. Nah, kalau semua warga sekolah sudah ya melaksanakan aturan dengan baik dan benar, maka proses ya pembelajaran turut penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran akan berjalan sesuai dan akan mencapai hasil dan tujuan yang menjadi target bersama warga sekolah. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan kesempatan. Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya, dan semoga semua pengalaman yang sudah Bapak bagikan kepada saya secara pribadi bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dan menjadi sesuatu yang berharga buat perjalanan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu Angel, sukses, Tuhan Yesus berkati. Siap Bapak, terima kasih. Salam. Terima kasih Ibu Bapak. Angel. Terima kasih.